Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Dwi Ratnasari. Saya dari kelas SK semester 2, berasal dari IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahrij hadis. Urgensi hadis. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas hadis. Yang kedua, untuk mengetahui kesohihan hadis, yang biasanya diawali kajian atas sanadnya. Yang ketiga, untuk mengetahui ketersambungan sanad. Yang keempat, mengetahui seluruh perawinya bersifat adil dan dobit. Yang kelima, untuk mengetahui tidak adanya syadz dan ilah. Hadis merupakan elemen utama bagi bangunan syariat Islam. Islam selalu saja menjadi daya tarik bagi siapapun yang ingin mendiskusikan Islam. Pada dasarnya, ada dua wacana tentang hadis. Untuk yang pertama, diskursus tentang seputar otoritas hadis sebagai hujah dalam syariat Islam, dan kajian atas keautentikan hadis itu sendiri, sahih atau tidaknya hadis tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita pelajari slide selanjutnya. Bangan tahrij hadis. Pada awalnya, tahrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis yang jelas sanadnya. Ulama pada masa klasik dimulai pada masa sahabat hingga abad ke-5 Hijriah belum mengenal tahrij. Banyak para ulama klasik hafalan dan memiliki luas wawasan mereka akan hadis. Pembacaan mereka terhadap kitab-kitab hadis sangat banyak dan intens. Yang perlu diingat adalah bahwa tingkat kedobitan para muhaddisin pada saat itu sangatlah tinggi. Seiring berjalannya waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Para ulama yang memiliki hafalan hadis semakin berkurang dan hafalan yang mereka miliki pun relatif lebih sedikit. Hal ini mengundang keprihatinan beberapa ulama untuk melakukan kajian lanjutan terhadap hadis-hadis itu. Dan mereka mulai menulis karya yang kita sebut kitab-kitab tahrij. Belakangan, banyak ulama yang melakukan kajian tahrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat, yang tidak menjelaskan kualitas hadis. Bahkan tahrij hadis kemudian menjadi integral dengan proses penahqiqan terhadap sebuah karya. Ulama masa klasik pada masa sahabat hingga ke-5 Hijriah itu belum mengenal proses tahrij hadis, dikarenakan hafalan dan luasnya wawasan mereka terhadap hadis, pembacaan kitab-kitab hadis yang sebanyak dan sangat intens. Yang perlu diingat bahwa pada masa tersebut tingkat kedobitan mereka itu sangatlah tinggi. Jadi, pada saat ada orang yang menyatakan pendapat, mereka selalu menggunakan hadis sebagai dasar argumentasi mereka. Tahrij hadis. Yang pertama, metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan untuk mengetahui kata terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa untuk menentukan tema hadis. Yang kelima, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Metode ini mengetahui kondisi ada dalam sanad maupun matan hadis. Prinsip-prinsip tahrij hadis. Yang pertama, tahrij bersifat mandiri atau istiqlal, dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan. Yang kedua,
Sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. Misalnya penilaian ulama atas kualitas hadis itu atas sambungan sanadnya. Yang ketiga, hadis seringkali diriwayatkan lebih dari satu orang. Ketika seseorang melakukan penahrijan, maka yang dikaji haruslah memiliki sahabat itu dalam mata rantainya. Sementara sanad lain yang bermuara kepada sahabat lain digunakan sebagai syahid dan mutabi. Yang keempat, penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, biografi sanad beserta kualitas para perawi, kata-kata yang unik dan tidak lumrah dalam kajian waktu dan tempat. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadis. Yang keenam, tahrij hadis dilakukan pada sebuah riwayat, sehingga penilaian apakah hadis itu sahih sanadnya atau dhaif sanadnya. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang kedelapan, standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Manfaat tahrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, membandingkan riwayat-riwayat yang ada akan diketahui arti kata yang asing, kondisi para perawi hadis, dan lain-lain. Nah, umat Islam sudah sepakat bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Untuk mengetahui kesahihan hadis, kita perlu meneliti hadis tersebut dari matan dan sanadnya. Kegiatan penelitian ini disebut dengan tahrij hadis, yaitu penelusuran kitab-kitab yang mencantumkan hadis beserta dengan sanadnya. Sekian yang saya dapat sampaikan dalam materi tahrij hadis ini. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.